Berikutlah adalah bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasanya disebut dengan Node.js API atau kepanjangan dari Application Programming Language Interface atau pusat standar-standar library. Pada modul kali ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensi yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node.js. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan pengguna modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melakukan langkah-langkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekali lagi tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu Programming Event Drive. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event drive dalam mekanisme drive pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek modal di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam conbox diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi atau sering disebut dengan event header. Kode yang digunakan untuk memahami event tersebut. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi sesuai event terjadi. Sebagian contoh ketika terjadi permintaan dari komputer klien menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event header. Perhatikan contoh di layar kaca ini. Pada contoh di layar kaca, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang sering dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi dalam memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikut ini kita akan mempelajari kelas event emitter Node.js. Memfasilitasi mekanisme event drive. Kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, vs.createStream akan memicu event open. Ketika suatu file dibuka dengan dibaca datanya Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang dibuat. Syaratnya objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut. Kita buka.
nilainya. Di sini ada kesalahan pengetikan. Tiga 14. Dan semua ini kita simpan dulu, ini kita jalankan. Kita untuk memicu terjadinya sabar, coba kita sabar ya teman-teman, coba kita baik. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita dapat perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, kita mulai perlu menulis kode berikut. Kita buat kode berikut saja. Mari kita jalankan. Metode dan selesai. Berikutnya adalah blocking IO dan non-block IO. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input dan output di dalam Node.js, yaitu blocking input output dan no blocking input output. Dalam metode blocking IO berproses mengeksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan metode on blocking IO mengeksekusi dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode berikut. Kita buka lagi sini. Buat kita namakan blocking ya. Pada metode blocking, IO seperti di layar perintah terprogram tersebut akan dieksekusi sesuai dengan urutan yang ada di layar ini. Artinya berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai.
Selanjutnya kita akan buat node blocking JS. Buat node blocking JS. Blocking node. Underscore JS. Nah, kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contohnya, di layar mempunyai eksekusi perintah 2 selama 2 detik menggunakan version set time up. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang dipanggil menggunakan time mode non-block IO. Sebagian besar pusat standar yang diberikan dengan IO di dalam Node.js disediakan dalam dua versi, yaitu IO non-block untuk IO block IO dan versi metode on not non-block IO. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode block IO dapat pada umumnya ditandai dengan akhiran SNC yang berarti change close. Sebagai contoh, untuk membaca isi file kita dapat menggunakan metode blocking IO dengan memanggil fungsi vs.readly file sjnc. Kita tulis di sini lagi, kita membuat block IO.js. Dengan node blocking underscore io titik io1.js. Lalu kita enter. Seperti itu. Jika ingin menggunakan metode non-blocking IO, maka kita memanggil metode vs.readline. Perhatikan contoh berikut. Ini kita ubah node sorry.
Looking straight yo 1.cs enter. Oke. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback dalam Node.js. Event firelets banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali kode berikut. Kita buat sini. Nah, kita berikan nama contoh 1. Contoh 1.17. Enter. Kita masukkan kodenya. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback. Pada saat memanggil fungsi callback, fungsi on dari objek server, sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Tulisin saja.